Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Gusvia Putri. Saya akan membahas pertemuan 6 mengenai akuntansi kerugian proses produksi dengan sistem perhitungan biaya pesanan. Di mana pertemuan ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana menentukan biaya berdasarkan pesanan. Sebelum saya membahas pencatatan akuntansi untuk kerugian proses produksi ini, saya akan membahas lebih dulu mengenai kerugian proses produksi. Kerugian proses produksi ini pasti akan selalu dirasakan oleh setiap perusahaan dengan masalah seperti adanya produk rusak, produk cacat, ataupun produk sisa. Akan tetapi untuk kerugian proses produksi ini seharusnya memang diminimalisir oleh perusahaan. Salah satunya dengan cara yaitu di mana setiap departemen kerjanya ini saling bekerja sama untuk mewujudkan quality control atau yang namanya pengendalian mutu agar kerugiannya ini bisa diminimalisir di masa yang akan datang. Nah, untuk sistem akuntansi untuk kerugian dalam proses produksi perhitungan biaya berdasarkan pesanan ini, yang pertama ada yang namanya pencatatan akuntansi untuk barang rusak. Di sini juga dia mempunyai dua cara pencatatan akuntansinya. Yang pertama dengan biaya kerusakan dikurangi dengan nilai bersih lalu dibebankan kepada biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih lalu dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan. Kita bahas yang pertama yang dibebankan kepada biaya overhead pabrik ini. Di bawah ada ilustrasi PT Restu selama bulan Juni 2011 menghasilkan 10.000 produk. Biaya bahan langsungnya sebesar Rp600, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp400 per unit, dan BOP-nya dibebankan 125% dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya per unitnya 1.500 dan tarif biaya overhead pabrik yang sudah termasuk taksiran biaya kerusakan sebesar Rp50 per unit produk. Maka jurnalnya yaitu barang dalam proses sebesar 15 juta didebit pada persediaan bahan 6 juta, gaji dan upah 4 juta, dan BOP dibebankan 5 juta di kredit. Ini 6 juta dari biaya bahan baku langsung per unitnya sebesar 600 dikali 10.000 unit. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsungnya, biaya per unit 400 dari biaya tenaga kerja langsung dikalikan 10.000. Untuk BOP dibebankannya biaya overhead pabriknya yaitu 5 juta dari 4 juta biaya tenaga kerja langsung dikalikan 125%. Di sini asumsinya kerusakan ternyata ada 200 unit. Akan tetapi 200 unit barang rusak ini masih bisa dijual sebesar Rp100 per unitnya. Maka jurnalnya barang rusak 20.000 yaitu dari 200 unit dikali dengan Rp100 didebit, biaya overhead pabrik didebit 280.000 pada barang dalam proses dikredit sebesar 300.000. Ini 300.000 dari 200 dikalikan 1.500 unit produk. 200-nya ini dari barang yang rusak. Next, seluruh barang rusak ternyata laku sebesar 22.000. Maka jurnalnya kas bertambah karena dia menerima pendapatan ya sebesar 22.000. Kas bertambah sebesar 22.000 didebit pada biaya overhead pabrik 2.000 dan barang rusak 20.000 di kredit. Berarti ini ada selisih bertambah 2.000 masuk ke dalam biaya overhead pabrik karena dibebankannya ke BOP. Barang rusaknya 20.000, yang tadi 200 unit dengan nilai harganya 20.000. Nah, selama bulan Juni ini kan memiliki biaya produksi sebesar 15 juta. Ternyata produk selesai ini cuma 9.800 karena ada kerusakan 200 unit. Otomatis
nilai harga pokoknya itu berkurang menjadi 14.700.000 karena dari 200 unit ini memiliki penurunan nilai sebesar 300.000 karena adanya barang rusak. Maka jurnalnya barang jadi pada barang dalam proses sebesar 14.700.000. Next, ini biaya kerusakan dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan. Di sini ada ilustrasi PT Restu menerima pesanan khusus sejumlah 800 unit produk dari PT Hasta, di mana bahan baku langsungnya ini memiliki kenaikan sebesar Rp750 karena adanya teknik produksi yang lebih sulit. Kemudian untuk tarif BOP-nya 112,5% dari biaya tenaga kerja langsung atau Rp450. Lalu berdasarkan uji coba, produksinya PT Restu dari 10 unit produk yang dihasilkan ternyata hanya 8 unit pesanan yang sesuai. Maka untuk memenuhi pesanan 800 unit harus dikeluarkan biaya produksi sebanyak 1000 unit. Jurnalnya kita lihat, yaitu barang dalam proses didebit sebesar 1.600.000 pada persediaan bahan sebesar 750.000, dikredit gaji dan upah 400.000, BOP dibebankan dikredit sebesar 450.000. Ini perhitungannya sudah tahu ya. 750.000 ini bahan baku langsung yang mengalami kenaikan karena ada teknik produksi yang sulit, itu Rp750 per unit dikalikan dengan 1000 unit. Jadi 750.000. 400.000 ini dari 400 biaya tenaga kerja langsung dikalikan dengan 1000 unit. Lalu untuk BOP, biaya overhead pabrik yang dibebankannya itu sebesar 450.000 dari biaya tenaga kerja langsung 400.000 dikali 112,5%. Jadi ini sebenarnya masih berhubungan dengan soal yang pertama tadi ya, karena di sini BTKL-nya sebesar 400.000. Masih berhubungan. Lalu untuk 200 unit ternyata tidak memenuhi spesifikasi pesanan, maka tetapi bisa dijual sebesar Rp400 per unit. Maka jurnalnya ini barang rusak pada barang dalam proses sebesar 80.000. Ini 80.000 dari 400 dikali dengan 200 unit. Nah, pekerjaan yang selesai sebanyak 800 unit langsung dikirim ke PT Hasta. Jurnalnya beban pokok penjualan pada barang dalam proses sebesar 1.520.000. Di sini kenapa 1.520? Karena ada kerugian 80.000. Jadi 1.600 dikurangi 80.000. Jadi sebesar 1.520.000. Karena dari 1000 unit produk yang selesai ini hanya 800 mengalami barang rusak sebesar 200. Next. Yang kedua, ada pencatatan akuntansi untuk barang cacat. Di sini pencatatan akuntansinya melalui dua cara juga. Ada biaya tambahan untuk menyempurnakan unit-unit produk yang cacat, tetapi dibebankan ke akun biaya overhead pabrik. Dan yang kedua, biaya tambahan untuk menyempurnakan produk-produk cacat dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan. Kita bahas yang dibebankan oleh overhead pabrik dulu. Di bawah ini ada ilustrasi, PT Wahana menerima pesanan dari Multikarya sebanyak 100 unit, biaya bahan bakunya sebesar 2.000 per unit, BTKL-nya sebesar 1.500 per unit, overhead pabriknya sebesar 150% dari tenaga kerja langsung. Dalam tarif ini dipertimbangkan biaya tambahan atas unit-unit yang cacat sebesar 10%. Selama pengolahan pekerjaan pesanan ditemukan 8 unit yang cacat. Akan tetapi diolah kembali dengan biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung sebesar masing-masing 10.000 dan 12.000. BOP juga 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka jurnalnya untuk biaya produksinya, barang dalam proses
Didebit sebesar 575.000 pada persediaan bahan sebesar 200.000 dikredit, gaji dan upah 150.000, BOP dibebankan 225.000. Ini udah tahu dari mana ya? Dari total per unit biaya bahan baku BTKL. Ya kan, dikalikan dengan 100 unit produk. Untuk BOP dibebankannya ini dari BTKL 150.000 dikalikan dengan 150%. Nah, kalau yang untuk barang cacat ini ada yang namanya biaya tambahan agar itu barang itu laku lagi untuk dijual. Untuk menyempurnakan barang cacat ini ada biaya tambahan sebesar untuk persediaan bahannya tadi ya sebesar 10.000, BOP-nya 12.000, dan BOP dibebankan itu kan 150% dari BTKL. Jadi jurnalnya biaya overhead pabrik sebesar 40.000 pada persediaan bahan 10.000 dikredit, gaji dan upah 12.000, BOP dibebankan 18.000 dikredit. Yang C, untuk pekerjaan yang selesai, jurnalnya barang jadi pada barang dalam proses sebesar 575.000 barang dalam prosesnya. Oke, next. Yang ini dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan. Masih sama ini sepertinya dengan soal yang sebelumnya, masih berhubungan. PT Wahana menerima pesanan khusus 100 unit dalam perjanjian bahwa produk yang cacat ini dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan. Dalam hal ini penyisihan 10% untuk biaya tambahan tidak dimasukkan ke dalam tarif BOP. Jumlah unit yang cacat 8 unit dengan jumlah biaya tambahan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung masing-masing 10.000 dan 12.000. Tarif BOP tidak masuk dalam penyisihan biaya tambahan sebesar 140% dari biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan jurnalnya untuk biaya produksi barang dalam proses dikredit sebesar 560.000 pada persediaan bahan 200.000, gaji dan upah 150.000, dan BOP dibebankan 210.000 dikredit. Ini untuk perhitungannya sudah tahu ya, seperti jurnal-jurnal yang sebelumnya untuk biaya produksi. Yang kedua, untuk biaya tambahan atas unit-unit yang cacat, yaitu biaya overhead pabrik 38.800 didebit pada persediaan bahan 10.000, gaji dan upah 12.000, dan BOP dibebankan 16.800. Ini dari 12.000 dikali 140%. Karena biaya tambahannya 140% untuk BOP dari BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Jika pekerjaan sudah selesai, jurnalnya barang jadi pada barang dalam proses sebesar 598.000. Dan yang ketiga ada pencatatan akuntansi barang sisa dan barang sampah. Sebenarnya ini tidak ada pencatatan dalam jurnal untuk barang sisa, akan tetapi jika pencatatan hanya dilakukan pada saat penjualan terjadi, sebagai contoh, barang sisa dijual secara tunai dengan harga 125.000, maka pencatatan dalam jurnal yaitu kas bertambah 125.000 pada pendapatan lain-lain sebesar 125.000. Ini karena adanya pendapatan yang masuk ya. Lalu apabila nilai penjualan dari barang sisa ini diperhitungkan dalam menentukan tarif BOP, maka pencatatan dalam jurnalnya kas pada biaya overhead pabrik sebesar 125.000. Kemudian apabila barang sisa dari suatu pekerjaan di mana taksiran harga jual barang sisa diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik, maka pencatatannya kas pada barang dalam proses sebesar 125.000. Dalam pencatatan barang sisa ini sebenarnya menggunakan dua jenis kartu persediaan barang sisa. Yang pertama, kartu yang mencatat masuk dan keluarnya barang sisa dalam kuantitas saja, yang dimana jurnalnya sudah kita bahas ilustrasinya barusan.
Dan yang kedua, kartu yang mencatat kuantitas maupun nilai rupiah dari barang sisa, jurnalnya ini bila penerimaan barang pada saat penerimaan barang sisa oleh gudang, yaitu persediaan barang sisa pada pendapatan lain-lain sebesar 125.000. Ini masuknya ke pendapatan lain-lain. Pada kas pengakuan pendapatan atau penjualan barang sisa, yaitu kas pada persediaan barang sisa sebesar 125.000. Lalu apabila harga jual sesungguhnya berbeda dengan harga pasar, otomatis ini adanya selisih. Misalnya harga jualnya 120.000, maka jurnalnya kas bertambah sebesar 120.000, pendapatan lain-lain didapat 5.000, pada persediaan barang sisa dikredit 125.000. Jadi ini selisihnya 5.000 masuk ke pendapatan lain-lain karena dari awal sudah menggunakan akun kas pendapatan lain-lain. Oke, baik, terima kasih. Sekian pembahasan pertemuan 6